Om Swastiastu, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Sulastri, mahasiswa dari jurusan Ekonomi dan Akuntansi, program studi S1 Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 17170510113. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Nilai Taksiran, Sewa Modal, Harga Emas, dan Pelayanan terhadap keputusan nasabah pada pembiayaan gadai emas, studi kasus pada PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Renon. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Niluh Gede Erni Sulindawati, SE AK MPD selaku pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak IGD Putu Banu Astawa, SD MAK selaku pembimbing pendamping, dan yang saya hormati Ibu Lucy Sri Musmini, SE MSI AK selaku dosen penelaah. Adapun latar belakang dalam penelitian saya ini, pembangunan adalah serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep tertentu. Menurut Todaro dan Smith tahun 2003, keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga indikator, yaitu yang pertama, meningkatnya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, meningkatnya rasa harga diri sebagai manusia. Dan yang ketiga, meningkatnya kemampuan untuk memilih. Menurut Hasan 2018, pembangunan di Indonesia identik dengan konsep economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian yang mengalami peningkatan lebih tinggi daripada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar proses pembangunan ekonomi. Sebaliknya, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi. Tolak ukur dari pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat kemakmuran subjek dan objek pajaknya. Menurut Suradi tahun 2012, pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif bagi terwujudnya kesejahteraan sosial akan menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan. Menurut Jamal tahun 2014, tingkat kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari peran lembaga keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga keuangan diberikan batasan sebagai lembaga yang hanya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat guna membiayai kegiatan investasi perusahaan, kegiatan ekonomi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Dalam penelitian Jamal tahun 2014. Menurut Jamal tahun 2014, salah satu fungsi lembaga keuangan bukan bank yaitu menyediakan jasa pembiayaan. Menurut Sisga tahun 2017, Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha milik negara atau BUMN yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Masyarakat mengambil produk pembiayaan di PT Pegadaian dengan pertimbangan kebutuhan dana yang mendesak dan kemudahan pada prosedur administrasinya yang sederhana. Kemudahan dan kesederhanaan dalam sistem pembiayaan merupakan modal dalam mendekati pangsa pasar gadai di tahun 2012. Salah satu jenis produk pembiayaan gadai yang diminati oleh masyarakat adalah gadai emas. Berdasarkan observasi peneliti di PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Renon, dapat dilihat bahwa produk gadai emas merupakan produk yang memiliki jumlah nasabah terbanyak bila dibandingkan produk lainnya. Produk pembiayaan gadai emas di kantor cabang Renon setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah nasabah. Seperti dapat dilihat pada tabel 1, jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan gadai emas setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dapat dibuktikan dengan omset yang juga ikut mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Dapat dicermati pada tabel kedua. Dalam penelitian Aziz tahun 2013, tingginya jumlah nasabah akan berpengaruh pada laju perusahaan. Semakin banyak jumlah nasabah setiap tahunnya, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh Rini 2019. Tetapi terjadi penurunan persentase pertumbuhan nasabah aktif setiap tahunnya. Dapat dicermati pada tabel ke-1. Hal tersebut berarti bahwa penambahan jumlah nasabah setiap tahunnya lebih sedikit daripada jumlah nasabah pada tahun sebelumnya. Permasalahan pada lokasi penelitian ini mendorong peneliti ingin mengetahui lebih mendalam mengenai penyebab tersebut bisa terjadi. Permasalahan nilai taksiran.
Besar kecilnya pinjaman yang diberikan tergantung dari nilai taksiran barang. Afriana tahun 2016. Nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa gadai emas. Maimunah tahun 2017. Hasil penelitian yang dilakukan Fitria Wati tahun 2017 menyatakan bahwa taksiran emas berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai emas di Pegadaian Syariah. Sewa modal. Kenaikan suku bunga pinjaman mengakibatkan penurunan permintaan agregat atau pengeluaran investasi. Sebaliknya, makin rendah suku bunga, maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk meminjam uang. Artinya, pada tingkat suku bunga yang rendah, masyarakat akan lebih terdorong untuk meminjam uang demi memenuhi kebutuhannya. Permasalahan yang ketiga itu mengenai harga emas. Dalam penelitian Muklis tahun 2013, kenaikan harga emas akan membuat nilai taksiran terhadap barang jaminan akan naik. Dalam 6 bulan terakhir, pada periode Agustus sampai dengan Februari, terjadi penurunan harga emas penurunan harga emas. Penurunan akan berpengaruh pada besarnya pinjaman yang diperoleh nasabah yang akan semakin kecil yang menyesuaikan dengan nilai taksiran emas. Permasalahan yang ketiga itu mengenai pelayanan. Hasil penelitian yang dilakukan Seftiani tahun 2018 dalam pemasaran jasa, kualitas pelayanan menjadi suatu hal yang penting. Sifatnya yang tidak berwujud atau intangible memerlukan umpan balik untuk melihat kualitas dari pelayanan tersebut. Dari 4 permasalahan tersebut, dalam penelitian saya mengambil judul pengaruh nilai taksiran, sewa modal, harga emas, dan pelayanan terhadap keputusan nasabah pada pembiayaan gadai emas, studi kasus pada PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Renon. Identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, saya hanya terfokus pada 4 permasalahan, yaitu pertama, nilai taksiran. Besarnya nilai taksiran yang diperoleh nasabah berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan gadai emas. Permasalahan yang kedua, sewa modal. Besarnya tarif sewa modal yang dibayarkan nasabah berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan gadai emas. Yang ketiga, harga emas berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam pembiayaan gadai emas. Dan yang keempat, pelayanan berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam pembiayaan gadai emas. Selanjutnya itu mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian saya mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh nilai taksiran terhadap keputusan nasabah pada pembiayaan gadai emas. Yang kedua, bagaimana pengaruh sewa modal terhadap keputusan nasabah pada pembiayaan gadai emas. Yang ketiga, bagaimana pengaruh harga emas terhadap keputusan nasabah pada pembiayaan gadai emas. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh pelayanan terhadap keputusan nasabah pada pembiayaan gadai emas. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh nilai taksiran terhadap keputusan nasabah pada pembiayaan gadai emas. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh sewa modal terhadap keputusan nasabah pada pembiayaan gadai emas. Yang ketiga, untuk mengetahui harga emas terhadap keputusan nasabah pada pembiayaan gadai emas. Dan yang terakhir itu untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap keputusan nasabah pada pembiayaan gadai emas. Kajian teori. Dalam penelitian saya menjelaskan beberapa teori. Yang pertama itu mengenai teori atribusi. Teori atribusi menurut Iksan dan Ishak tahun 2005 merupakan suatu proses untuk menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan tentang perilaku seseorang terhadap peristiwa di sekitarnya dan mengetahui alasan-alasan melakukan perilaku tersebut. Yang kedua, mengenai Pegadaian. Menurut Rian Daru dan Budi Santoso tahun 2000 menyatakan bahwa Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Dalam penelitian Aprianti tahun 2017, tujuan utama usaha Pegadaian adalah untuk mengatasi masalah masyarakat yang sedang membutuhkan uang agar tidak jatuh ke tangan pelepas uang atau ijon atau rentenir yang memberikan bunga yang relatif tinggi. Yang ketiga, gadai emas. Salah satu jenis produk pembiayaan gadai emas yang diminati masyarakat adalah gadai emas. Menurut Afriana tahun 2016, salah satu keuntungan investasi emas adalah banyaknya fasilitas pembiayaan yang tersedia dan dapat digunakan sewaktu-waktu dengan cepat jika masyarakat membutuhkan uang dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, keputusan nasabah. Menurut Mu'annas tahun 2014, pengambilan keputusan adalah proses menilai dan memilih salah satu produk atau jasa yang dianggap paling sesuai dengan harapan konsumen
yang tersedia. Setiap proses dalam pengambilan keputusan diawali dengan identifikasi masalah, menyusun tujuan, menganalisis alternatif, dan mengambil keputusan yang dianggap paling baik. Adapun kajian teori yang berhubungan dengan variabel X dan variabel Y, yang pertama itu mengenai nilai taksiran. Nilai taksiran adalah nilai atau harga perkiraan tertentu dari barang yang dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar, dan peraturan yang berlaku pada masa tertentu. Dalam penelitian Jasulia tahun 2018, besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai taksiran atau barang-barang berharga yang diberikan. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah. Demikian juga sebaliknya. Dalam penelitian Kashmir tahun 2005. Yang kedua itu adalah sewa modal. Sewa modal adalah pendapatan yang diterima PT Pegadaian Persero atas kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Dalam penelitian Siwu dan kawan-kawan tahun 2013. Menurut Aziz tahun 2013, di dalam PT Pegadaian, istilah sewa modal atau bunga pinjaman merupakan jumlah uang yang dibayar yang menjadi kewajiban nasabah kepada pihak pegadaian sebagai akibat dari pinjaman yang diterima oleh nasabah. Besarnya dihitung berdasarkan tarif tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, harga emas. Dalam penelitian Aziz tahun 2013, penyaluran gadai emas dipengaruhi oleh harga emas. Apabila harga emas naik, maka akan berdampak pada omset pegadaian. Yang keempat, pelayanan. Pelayanan menurut Septiani tahun 2018 merupakan harapan bagi suatu organisasi untuk memperoleh nasabah. Pelayanan yang baik akan menimbulkan perasaan senang pada diri nasabah sehingga akan mendorong nasabah menjadi nasabah potensial. Maimunah tahun 2017. Dalam penelitian saya, kerangka berpikir dan hipotesisnya, pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian dari berbagai alternatif pilihan sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Keputusan nasabah dalam pembiayaan gadai emas disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya itu nilai taksiran, sewa modal, harga emas, dan pelayanan. Dalam penelitian Wahyono 2012, keputusan diambil setelah melalui beberapa proses, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, dan melakukan evaluasi alternatif yang menyebabkan timbulnya suatu keputusan. Hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini, yang pertama, nilai taksiran berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan gadai emas pada PT Pegadaian Persero kantor cabang Renon. Yang kedua, sewa modal berpengaruh negatif signifikan terhadap gadai emas pada PT Pegadaian Persero kantor cabang Renon. Yang ketiga, harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap gadai emas pada PT Pegadaian Persero kantor cabang Renon. Dan yang keempat, pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap gadai emas pada PT Pegadaian Persero kantor cabang Renon. Penelitian. Rancangan penelitian saya termasuk jenis penelitian asosiatif kausal menggunakan pendekatan kuantitatif atau statistik. Dengan subjek penelitian adalah nasabah yang mengambil pembiayaan gadai emas pada tahun 2020 yang berjumlah 8.386 orang dengan sampel yang diambil sebanyak 263 orang menggunakan tabel Creci dengan toleransi kesalahan 10%. Adapun variabel Y atau variabel dependen dalam penelitian ini adalah putusan nasabah, dan variabel X atau variabel independen adalah nilai taksiran, sewa modal, harga emas, dan pelayanan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil secara langsung melalui wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan. Umar tahun 2000. Menurut metode dan teknik analisis data yang digunakan, yang pertama uji statistik deskriptif, yang kedua uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda dan uji koefisien determinasi dan uji T. Demikian presentasi proposal saya dan terima kasih.